السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان على سائر المخلوقات، فقال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia di atas seluruh makhluknya. Allah berfirman dalam ayatnya, dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam, dan telah aku angkat mereka di darat dan di lautan. واختلف المفسرون في معنى هذا التكريم، فقال بعضهم المراد بالتكريم هو المشي على الرجلين، وقال بعضهم هو الأكل من الطيبات، وقال بعضهم هو العقل والتفكير، وقال بعضهم هو التمكين. والظاهر كما قال الإمام الشوكاني أن تكريم الإنسان يشمل جميع هذه الأمور. Para ulama berselisih pendapat ketika mentafsirkan ayat walaqad karomna. Jadi semua manusia itu mendapat karomah. Karomah itu apa? Pemuliaan. Jadi kita ini hidup di dunia ini dimuliakan oleh Allah. Maksudnya dimuliakan itu apa? Sebagian ulama mengatakan karena manusia ini makhluk yang bisa berjalan dengan dua kaki. Ini. Yang lain berpendapat yang dimaksudkan dimuliakan itu karena mereka memakan dari berbagai macam makanan yang baik-baik. Karena ada makhluk lain makanannya apa? Ora kabeh apik. Ngene apa nggih? Kemudian yang lain mengatakan yang dimaksud takrim di sini, pemuliaan ini seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani, ini ulama besar dari Yaman. Apa itu? Bahwa manusia ini dimuliakan dalam segala hal. Dalam segala hal di atas seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. At-takrimu lil-insani ala sa'iril makhluqat. والناس يختلفون في درجات التكريم، فأكرم الناس هم أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكلما زادت التقوى زاد التكريم، كلما زادت التقوى زاد التكريم. ومن الجميل الجمع بين الصفات الحسنة والتقوى، لأن الصفات الحسنة يجبل على الإنسان من جاهليته ومن صغره، فقال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالجمع بين الأخلاق الحسنة وبين التقوى هو ميزان الكمال للإنسان. Takrim atau pemuliaan yang Allah berikan kepada manusia ini beda-beda. Podo-podo dimuliakan tapi derajat kemuliaannya beda-beda, mboten sami. Yang membedakan dan yang paling tinggi kemuliaannya adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara sira kabeh sapa sing paling takwa. Nah, tentu takwa ini diikuti dengan perbuatan baik, tingkah laku yang baik, ya. Jadi tidak semata-mata takwa dalam arti keyakinannya yang baik, akan tetapi juga tingkah laku yang terpuji. Bila terkumpul antara ketakwaan dan kelakuan yang baik, maka semakin sempurnalah kedudukan manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi ki wong apik ki ora mung apik atine,
tapi juga apik perbuatane. وقد يصل الإنسان بالتقوى حتى يكون أرفع من الملائكة، وقد ينزل بالمعصية والمخالفة لأمر الله حتى يكون أسفل من الحيوانات. قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Dengan ketakwaan itu manusia mampu melebihi ketinggian derajat para malaikat. Malaikat iso disalib, bisa dilampaui kemuliaannya oleh manusia dengan takwanya ini. Namun dia juga bisa lebih rendah dari setan, lebih rendah dari binatang. Kapan itu? Ketika dia belot, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وقد حدث لبعض الصحابة عند موته اهتز له عرش الرحمن، وهو سعد بن معاذ، كان عمره 33 عام وصغير في السن، وهو من سادة الأنصار من اليمن، من الأوس، قبيلة الأوس والخزرج، القبيلتان المشهورتان. وعندما مات كان صلى الله عليه وسلم يمشي يرفع قدماه، يمشي على رأس الأنامل، فقالوا يا رسول الله عهدناك تمشي مشيا غير معهود. قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة مزدحمة، فقد شيعته 70,000 من الملائكة واهتز لموته عبد الرحمن. هو إنسان بشر، ولكن لعظمة إيمانه وقوة إيمانه كان له هذا الفضل العظيم في الدنيا قبل الآخرة. Sa'ad bin معاذ، سعد بن معاذ. Inilah kisah nyata sahabat Sa'ad bin Mu'ad dari asal Yaman. Dia ini meninggal di usia 33 tahun, masih muda. Tapi meninggalnya pemuda hebat ini menyebabkan guncangnya arsy Allah. Kerajaan Allah berguncang. Mengapa demikian? Karena kedekatan sahabat Mu'ad ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika proses jenazah ini dirawat sampai Rasulullah ini melakukan hati-hati. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok begitu jenengan kaya wong piye mlakune wedi lek mideg apa, nyandung apa, nebrak apa. Rasulullah bersabda, karena tempat ini ramai dipenuhi oleh para malaikat yang ikut hadir dalam proses perawatan, masih perawatan, belum pemakaman, perawatan sahabat Sa'ad bin Mu'ad itu tadi. Saking rame nih, tidak kurang dari 70.000 malaikat yang hadir. Jadi manusia biasa, menungso, bukan nabi, bukan rasul, tapi kewafatannya menyebabkan ribuan malaikat ikut hadir. Berarti apa ini? Para malaikat sangat menghormati siapa ini? Orang yang meninggal ini tadi. Itulah Sa'ad bin Mu'ad. والإنسان الذي يرفع نفسه والذي يضعها في أسفل سافلين. وهناك قصة حدثت في العهد العباسي. العهد العباسي وبعد العهد الأموي، وكان عهد قوي
للمسلمين والانتشار في العالم. وكانت الدولة العباسية يملكون الكثير من الأموال والذهب والفتوحات، وكان أحد من أبناء الملوك يسكن على قصر دجلة على النهر، عنده الخدم وعنده الخيل الكثير ويملك الكثير من الذهب والقصور الخاصة به، ولكنه كان يبحث عن السعادة ولم يجدها، فلم يجدها في الصيد والنبل، ولم يجدها في الشعر والسفر. كان باحثا عن السعادة ليلا ونهارا، وهو ينظر إلى الناس الذين يعملون على شاطئ البحر، ينظر إلى رجل، هذا الرجل يعمل طوال اليوم ويكدح، فإذا حان وقت الضحى صلى ركعتين، صلى الضحى ثم عاد للعمل ويصلي الفروض ويعمل. فقال إن هذا الرجل يكدح كثيرا ويأكل يسيرا، كان يأكل الخبز اليابس، ليس له من المال وإنما هو رجل فقير. فقال للخدم ذلك الرجل الذي يعمل ادعوه إلى القصر أتحدث معه. فعندما أتى إلى القصر قال له أنا أراقبك كل يوم وأنظر إلى أعمالك، فأعمالك عجيبة وحياتك يسيرة وأنت تأكل الخبز اليابس. فشكى له أن له عنده أم وزوجة وهو يكدح عليهما ويرضى باليسير من الرزق. فقال له لو أتيت تسكن معي في القصر وأعطيك الجواري وأعطيك الخيل وأعطيك المال، قال لا أريد. قال وهل ترضى بهذا العيشة الذي أنت فيها؟ قال نعم. قال وهل أنت في سعادة؟ قال نعم أنا في سعادة كبيرة. فتعجب، قال كيف أنا ابن الملك لا أملك السعادة وأنت المسكين الفقير تملك السعادة الكبيرة والعظيمة. بعد ذلك ابن الملك كان يفكر في موقف هذا الرجل، فقرر يوم من الأيام أن يترك الملك وأن يسافر إلى بلد يعمل فيها بيده ويكدح كما يكدح الناس ويذكر الله ويعبد الله حتى يموت، يبعد عن الملك وعن ترف الدنيا. فذهب إلى مكان بعيد وظل يكدح ويعمل ويذكر الله في كل أوقاته، يعمل في اللبن ويبني البيوت وهو يذكر الله، فلا تجده إلا ذاكرا صائما عابدا. ثم توفي قبل أن يصل 20 عاما. وقبل الوفاة كان معه في المرض أحد الأصحاب، فقال له هذا الخاتم الذي في يدي اذهب به إلى الملك، اذهب به إلى الملك. فعندما ذهب إلى الملك قال له عندي وصية هذا الخاتم. فعندما نظر إلى الخاتم بكى وقال أين صاحب الخاتم؟ قال قد مات، وشكى له الحال الذي كان عليه، فبكى الملك وأبكى من في القصر، فاختار حياة السعادة مع بساطة العيش. والله أعلم. Perlu diterjemahnya para ini. Saja kok mau menengi ngerti ya. Allah. Ini kisah di zaman Khilafah Abbasiyah ya. Ini tentang ternyata orang itu hidup yang dicari itu bukan duit,
Wong ke urip orang golek duit, orang golek pangkat jabatan. Ternyata orang hidup itu sing digoleki bahagia. Ngaten lho. Iya toh? Kowe duwe duit 500 yuta terus loro, gelem ora, Pak? Dikai duit 5 miliar ya tapi mripatmu loro dijupuk. Purun apa ten? Ya toh. Jadi ternyata orang hidup itu yang dicari napa niki? Bahagia. Inilah kisah putra mahkota di salah satu khalifah Abbasiyah yang memiliki istana di Dajlah. Dajlah ini sebuah sungai besar di kawasan Irak sana. Dibangunlah istana khusus untuk sang putra mahkota ini. Dalam kehidupannya yang penuh dengan glamor, karena masa itu Islam berjaya di mana-mana, ya. Kekayaan berlimpah ruah. Ya. Namun rupanya pemuda ini tidak memperoleh rasa bahagia yang dicarinya selama ini. Kadang ia berburu, ya, kadang ia berburu, namun ternyata hambar rasanya. Makan sengenak-enak, tiba iya semono wae. Pakaian, ya, perabot, semuanya dia punya, namun tidak pernah mendatangkan rasa puas dan bahagia. Nah, rupanya pemuda ini melihat ada salah satu yang orang biasa yang bekerja di pinggiran di pinggiran sungai Dajlah ini, nyambut gawe biasa ya lah, kayak wong tani ngaten, Pak. Yang dilakukan itu apa? Begitu waktu duha ada salat duha 2 rakaat, nyambut gawe neh waktu zuhur ya, nyambut gawe istirahat salat terus nyambut gawe terus mulai balik neh. Begitu seterusnya. Akhirnya putra mahkota tadi memerintahkan kepada ajudannya, pada para pembantunya untuk memanggil pemuda tadi. Setelah didatangkan ke istana, "Hai anak muda, wahai rakyatku, apa kamu hidup bahagia? Aku sudah mengamatimu sekian hari. Kok aku ndelok uripmu enak mendah ya?" Ya toh? Padahal makanannya itu dari roti kering. Jadi jamaah sekalian, roti kering lek nek wong kono, Pak. Ini kering tenan, bukan roti kering sing ngono kuwi lho, Pak ya. Kuwi kadang-kadang kudu di kum sehari semalam 24 jam baru iso dipangan. Jadi nggih gandring kirik melayu, Pak. Saking atose sing jenenge roti kering kalau di sana itu begitu. Kami pernah mencoba makan itu, biasanya ransumnya para tentara yang berjaga di gurun itu begitu. Jadi makanannya sangat sederhana. Pemuda tadi itu kerjane ya gampang ngono kuwi, ora ngoyo. Tapi kok turu ya si putra mahkota tadi melihat pemuda tadi waktu istirahat ya istirahat. Kok ya menak men. Kok ya ora eneng beban ngono lho, Pak. Apa kamu bahagia dengan hidupmu yang serba terbatas itu? Maka pemuda tadi bercerita, "Saya sangat bahagia, saya sangat menikmati hidup saya." Di rumah ada ibu dan istri. Dia rupanya menanggung siapa? Ibu dan istrinya. Di mana kedua orang yang dicintainya ini juga merasa cukup dengan rezeki yang diperolehnya, tidak nuntut sing ora iso. Wong ki sing marai ora bahagia ki apa to? Kakean karep. Kakean karep, kakean pengen. Wis duwe motor pengen mobil, duwe mobil pengen sing anyar.
Wis duwe sitok pengen loro kan ngono. Sampai kapan pengenmu? Sampai cangkeme disumpel lemah. Nah, kan ngono jare Kanjeng Nabi. Ya ngono baru puas jare ini. Nah, akhirnya putra mahkota tadi menawarkan, bagaimana kalau kamu tinggal di sini, di istanaku ini? Maka hidupmu akan tercukupi. Akan ada dayang-dayang yang melayanimu, makanan tercukupi semuanya. Maka rakyat yang biasa tadi mengatakan, tidak pangeran, hidup saya sudah bahagia dengan cara yang selama ini saya jalani. Saya malah takut tidak akan bisa bahagia dengan cara yang seperti itu. Wong lek ra biasa dilayani kok dilayani pripun, Pak? Menak ora? Ora menak. Wong iso turu ning pinggir dalan kon turu ning kasur, malah ra iso turu. Gitu, ada jamaah-jamaah itu pergi ya umroh masuk bintang 5. Masya Allah ora iso turu. Gitu. Buka keran ora iso. Buka lawang ora ning kuncine jare. Padahal kuncine napa niki? Kartu ngoten. Nah iki kunci apa? Kunci kartu. Arep pipis lho, kudu ngajari sik. Buka lawang kudu ngajari. Ora menak, akhirnya turun nang ngisor. Padahal kasure menak lho piye. Akhirnya jemaah sekalian, putra mahkota tadi bertekad meninggalkan segala kemewahannya, pergi. Langsung pergi. Ditinggalkan semua kemewahannya, semua harta bendanya ditinggalkan. Kemana dia? Berbaur dengan rakyatnya. Dan dia bekerja sebagaimana rakyat jelata. Untuk bertahan hidup dia tidak membawa emas. Bekerja apa saja. Apa yang terjadi? Ternyata justru dengan cara hidup seperti itu dia dapat merasakan sejatining urip, hidupnya bahagia. Ternyata selama ini dia makan terus, menikmati semuanya tanpa tahu dari mana sumbernya. Nggak melok rekosonya loh Pak. Tapi ketika dia terjun menjadi rakyat biasa, apa yang terjadi? Dia nyambut gawe untuk hasil terus dimakan, kuwi rasane beda. Ngene nggih. Makanya orang bekerja itu nikmat. Orang nyambut gawe itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sapa wae sing masih bisa bekerja itu syukuri, karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa resah dan gak nyamannya kalau kita itu gak bekerja. Ngene apa nggih? Nah, ngaten nih. Begitulah hari demi hari, tahun demi tahun. Sampai 20 tahun akhirnya putra mahkota tadi digoleki ning dene ora kelacak. Hidup di luar istana. Hari-harinya dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, makan dengan sekedarnya. Rupanya disitulah dia mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan. Diling-iling, ternyata wong urip ki sing digoleki udu bondo, sing digoleki udu pangkat derajat, tapi bahagia. Gitu? Namun kadang-kadang angel bahagia tanpa duit. Hidup tanpa duit rasane setengah mati atau setengah urip? Ya, setengah setengah urip. Kan gitu ya. Akan tetapi kisah ini menjelaskan kepada kita, ternyata ada orang-orang yang selama ini mereka ini tidak betul-betul bahagia. Jadi urip ki wang sinawa. 20 tahun dia berada di luar istana. Ketika menjelang ajalnya dia sakit, dia minta tolong kepada orang yang dikenalnya untuk memberikan cincinnya ini kepada raja.
Nah, namanya dia putra mahkota, punya cincin pengenal. Tolong datanglah ke istana, berikan kepada Baginda Raja. Sambil memberikan sebuah wasiat, pesan. Akhirnya orang yang disuruh tadi betul-betul datang ke istana, disambut luar biasa. Nyapa? Gawa cincin. Kemudian sang raja bertanya, di mana pemilik cincin ini? Dia sakit dan mungkin sekarang telah meninggal dunia. Akhirnya nangis tuh bapaknya. Raja dan seluruh istana berkabung nasional. Kenapa? Karena putra mahkota meninggal. Dikiranya hidup menjadi rakyat jelata itu sengsara. Iya, ketorannya sengsara dalam ukuran orang-orang yang di istana. Tapi bagi yang putra mahkota, justru kehidupan seperti itulah yang diimpikannya. Dia lebih memilih hidup yang sederhana. Jadi jamaah sekalian, bukan berarti awake dhewe ora oleh sugih ke ora. Bukan gitu ceritanya. Tapi kunci untuk bahagia itu ternyata nrimo ing pandu. Dadi lek kowe oleh akeh trimonen. Gitu. Rezeki itu banyak dan berkah itu lebih baik daripada rezeki ini sak titik ora berkah. Gitu. Jadi kalau kita diberi rezeki yang banyak, trimonen, nrimo ing pandu, bagianmu akeh ya tampa. Tapi ojo terus tadi jiwa rakusnya itu yang menyebabkan nanti dia nggak akan bahagia. Dihiling-hiling. Hidup ini bukan mencari uang, bukan mencari pangkat jabatan, tapi sejati ini sing digoleki napa? Bahagia. Nah, pertanyaannya, apakah hartamu selama ini membuatmu bahagia apa malah sengsara? Ngaten. Nyapa kok tambah sengsara kowe iki? Berarti eneng sing urung tepat. Apakah jabatanmu selama ini membawamu bisa merasa bahagia? Yen urung berarti eneng sing kudu didandani, eneng sing cik kurang. Gitu nggih? Jadi nggak apa-apa kita itu kaya raya terus bahagia. Gini apa nggih? Muda bahagia, muda foya-foya, tua bahagia, mati masuk surga. Lek tua kaya raya ora iso nikmati wis tuwek. Arep metuwe masuk angin. Mangan iki ra oleh, mangan iki ra oleh, duit-duit oke tapi ra iso nikmati nggih apa ya ta? Karepe iki ngono kan. Nah ini di ziyadah mana? Yakin. Ya, jadi sekali lagi jamaah sekalian, majelis tazkirah ini memberikan arahan kepada kita semuanya untuk mencari, sebenarnya bukan mencari, tapi menjemput bahagia. Jenenge mencari ki yo iso ketemu iso ora. Wong cek golek. Maka bahagia itu sejatinya bukan dicari, tapi diciptakan, digawe. Napa? Bahagia jangan pernah dicari. Iso ora ketemu kowe engko. Tapi bahagia itu kita sendiri yang menciptakannya. Nah niki ngombe banyu putih ini kira-kira pun seger napa mboten? Ngombe teh soya-soya tambah nggih. Tambah hangat. Di antara tandane wong apik ki seneng yen kancane entuk nikmat. Ngoten lho, Pak. Jadi nek jenengan ningali nriki kok ning teh mestine awakmu ya seneng. Tandane atimu sehat ya. Tapi lek meri kuwi tandane kowe enggak bahagia. Masya Allah. Nah, ada kadang-kadang jamaah sekalian hati kita ini enggak bahagia yaitu karena kurang zikir. Karena roh manusia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak ayam nih kalau Pak, walillahil matsalul a'la.
Ayam itu lek pisah karo anak ayam nih kalau kutuk napa jeneng Pak? Kutuk nggih, kutuk nika pisah karo induke kira-kira berapa? Kiak. Resah dia. Nyampung goleki babone. Nggih napa nggih? Goleki babone ditemokne karo babone pripun? Langsung ayem. Roh manusia ini datangnya dari Allah. Jadi ada unsur ilahiyah pada diri kita ini. Nah, orang-orang yang resah tadi itu uripe karena rohnya ini tidak pernah ditempelkan lagi dengan sumber asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita itu berzikir kepada Allah, sejatinya mendekatkan kembali roh tadi itu kepada sumber awalnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaya dene niku wae lho, anak pitik ditemokne karo babone. Kira-kira ayam nang mboten? Ayam. Seperti anak-anak ini rewel kaya ngapa tibake goleki babone. Ketemu karo babone terus ayam ngono. Nah, begitulah jamaah sekalian. Jadi apapun yang kita alami, insya Allah dengan memperbanyak zikir, hati akan bisa tenang. Jenengan punya jabatannya, pokok orang tenang, coba memperbanyak zikir. Saya dulu ada teman ya, dia kerja di kedutaan. Apa yang dilakukannya sambil bekerja itu? Setiap hari nulis Al-Quran, Pak. Ditulis dari Al-Fatihah, pakai tangannya sendiri. Jadi ketika dia tugas di Pakistan ditulis sampai surat berapa, nanti pindah negara lain diteruskan, supaya inilah bukti kecintaan saya kepada Al-Quran. Jadi waktu kosong dipakai untuk apa? Nulis napa? Mushaf, nulis Al-Quran. Ya, kan mencegah dari mikirnya si macam-macam. Jenengan bakul ben tenang piye? Hah? Mikir ngitung utang apa ngitung bati? Orang bati-bati ngono. Ngitung utang. Ngitung tanggungan, ojo ngono, zikir. Kok sepi dari pembeli? Oh, ini berarti Allah memberi kesempatan saya untuk berzikir. Ngono wae. Nggih. Sing nyambut gawe apa wae macul ya karo zikir, karo sholawatan. Insya Allah apapun posisi kita akan membawa damai di hati. Ngoten nggih. Dimulai sekarang, apapun yang kita lakukan disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi monggo nanti kalau yang ingin mulai ngirimkan mimpi ya, silakan dibawa ke depan atau diserahkan panitia untuk nanti kita seleksi ya, karena perlu ditranslate terlebih dahulu, perlu diterjemahkan terlebih dahulu nggih. Sapa wae sing ngimpi ya, apa nek sing ngimpi patang nomor iki kita kudu diterjemahne. Nggih. Ben ra kliru. Jam berapa Mas?